Oke, selamat siang Bapak Ibu Guru. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu Guru semuanya pasti sudah familiar dengan salah satu perangkat kita ini ya. Sudah dong. Sekitar berapa minggu? Baru 2 minggu. 2 minggu di sekolahan kita, dan kita sudah seringkali eksplor sedikit-sedikit ya, atau juga banyak-banyak mungkin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama, ini sebagai bentuk dari bagian kami pembebasan ke sekolah setelah kemarin kami melakukan pelatihan tentang penggunaan papan interaktif digital ya. Kemarin disepakati dalam pelatihan itu penyebutannya biar lebih sederhana menjadi papan interaktif digital atau PID. Nah, iya, oke. Jadi di sini yang akan saya bahas adalah mengapa sih kita perlu untuk menggunakan bahan ajar interaktif. Jadi hal pertama yang akan kita bahas di sini, mengapa kita perlu bahan ajar interaktif. Coba saya minta salah satu rekan dulu untuk memberikan pendapatnya. Yang pertama, untuk kita meningkatkan keterlibatan siswa. Lalu yang kedua itu membuat siswa untuk mudah memahami pembelajaran. Oke, yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Itu berarti interaktif ya. Yang kedua tadi membuat siswa mudah memahami pembelajaran ya. Tentang nah, berikutnya coba kita lihat untuk lebih rincinya. Tadi jawabannya sudah betul ya. Jadi kita perlu, pentingnya bahan ajar interaktif itu adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pemahaman mendalam ya, sesuai dengan kurikulum kita saat ini, kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Oke, yang ketiga apa? Menciptakan pemahaman yang menyenangkan dan personal. Ya. Yang pertama itu ialah membutuhkan aksi dari pengguna. Yang kedua, memberikan respon atau umpan balik berdasarkan interaksi. Yang ketiga, bersifat dinamis dan adaptif. Ya, betul ya. Jadi yang pertama membutuhkan aksi langsung dari penggunanya. Kemudian memberikan umpan balik, respon umpan balik. Yang ketiga, bersifat dinamis dan adaptif. Nah, kemudian kita lihat di sini ada inspirasi ya, beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dalam proses apa Bapak Ibu? Pembuatan bahan ajar. Misalnya di sini untuk kuis interaktif berbasis game yang bisa diakses oleh seluruh peserta, dapat juga membuat video pembelajaran yang interaktif. Kita bisa menggunakan website apa di sini? Playground ya, ini bisa kita pakai nantinya. Kemudian untuk presentasi interaktif dan kuis langsung dalam satu platform yang mendukung juga integrasi dengan Google Slides dan memungkinkan interaksi langsung dari siswa, kita menggunakan Nearpods. Kemudian ada lagi Wordwall. Wordwall ini kita gunakan untuk apa Ibu Febi? Coba silakan Ibu Febi, boleh dibacakan yang Wordwall ini. Untuk membuat aktivitas seperti mencocokkan perda acak, teka-teki, dan lain-lainnya. Bisa langsung dimainkan di layar interaktif menggunakan fitur drag and drop. Ya, oke. Terima kasih Bu Febi. Dan berikutnya ini adalah aplikasi yang hampir setiap hari dipakai oleh Ibu Guru TIK kita ya. Ibu Eni Carlina Wong, silahkan. Canva itu apa? Digunakan untuk apa? Untuk presentasi interaktif dengan desain menarik, menambahkan video, animasi, musik, bahkan rekaman suara ke dalam materi aja. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya ya. Jadi ada
beberapa sampel aplikasi yang bisa kita pakai ya untuk dalam membuat bahan ajar. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti berikut ini. Ada GeoGebra, ya, ini cocok untuk muatan pembelajaran apa? Matematika dan IPA, memungkinkan manipulasi objek matematika, grafik geometri, aljabar, dan langsung di layar. Kemudian Google Earth untuk apa? Ya, ini untuk mata pelajaran IPS bisa digunakan untuk memberikan eksplorasi apa? Tas secara visual dan interaktif. Kemudian yang ketiga aplikasi apa itu? Game dan ya, oke. Kemudian ada aplikasi Pad. Ya, ini untuk IPA dan matematika. Nanti kita coba cari juga ya, boleh dicoba-coba di rumah. Oke. Untuk aplikasi-aplikasinya. Kemudian pemanfaatan PID untuk pembelajaran interaktif. Nah, kita sudah bisa menggunakan nanti papan interaktif digital ini ya. Nah, kemudian aktivitas yang relevan untuk anak SD kira-kira apa sih? Yang pertama coba Pak Diki, silakan Pak Diki. Pertama, pilihan ganda mendudukkan dan dengarkan salah dengan umpan balik langsung. Oke, biasanya kalau kita latihan soal interaktif sudah digunakan apa belum? Sudah. Biasanya kita menggunakan apa? Pilihan ganda. Iya, maksudnya kita pakai aplikasi website apa ya? Google Form. Oke. Nah, yang berikutnya Pak Andre, silakan yang kedua. Game edukasi sederhana. Ya, ini sesuai dengan namanya Pak Andre ini ya. Boleh, silakan. Itu kuis berbasis permainan, puzzle interaktif, dan simulasi sederhana. Oke, lanjut Ibu Lena, yang ketiga. Simulasi dan visualisasi menjelaskan konsep abstrak melalui gambar gerak, animasi atau simulasi interaktif. Bapak nggak kelihatan. Misalnya silpus air dan tata surya. Oke, lanjut Ibu Ali. Berikutnya Ibu Ali. Yang keempat yaitu adalah aktivitas kolaboratif. Oke. Apa itu? Yaitu membuat catatan bersama, brainstorming. Benar Pak itu? Ya, Brainstorming ide dan mengerjakan proyek sederhana di papan interaktif. Silakan Pak Paulus dulu. Yang kelima, Eksplorasi interaktif, yakni menyediakan objek 3 dimensi yang dapat diputar dan diperbesar serta peta interaktif yang dapat dijelajahi. Ya, betul sekali. Kemudian Ibu Fedi. Yang keenam, cerita interaktif, yaitu menyajikan narasi dengan elemen pilihan atau pertanyaan yang mempengaruhi alur cerita tersebut. Ini luar biasa ya, guru-guru yang sudah ahli digital semuanya seperti ini. Jadi sekarang kita akan langsung ke pengenalan ruang murid. Pernah dengar kata ruang murid? Pernah dengar? belum Pak. Belum. Oke, jadi ruang murid ini adalah salah satu menu, salah satu fitur yang ada di aplikasi Rumah Pendidikan yang dilaunching oleh pemerintah baru-baru ini ya. Jadi di ruang murid ini ada berbagai pembelajaran yang bisa kita gunakan di mana? Di kelas. Oke, nanti kita akan langsung praktek, biasanya tidak muncul ya. Oke, jadi di ruang murid ini kita bisa gunakan beberapa kebutuhan kita, dan juga di papan interaktif ini kita juga bisa download berbagai aplikasi yang sesuai dengan pembelajaran yang kita mau Bapak Ibu ya. Jadi nanti di rumah boleh coba-coba dulu cari-cari apa alternatif untuk aplikasi yang bisa dipakai. Kemudian sekarang kita akan langsung praktek kita penggunaan papan interaktif
digitalnya kita akan mulai dari Ibu Lupita ya. Caranya sekarang Ibu Lupita coba akan mempraktekkan gimana sih cara memulai papan interaktif digital ini dari semula, dari pertama kali ya. Ibu Lupita, gimana sih caranya untuk menyalakan layar ini supaya besok-besok bisa menggunakan ke dalam pembelajaran? Silahkan Ibu Lupita. Pertama-tama Diapain? Yang pertama di Colokin dulu pertama. Kan jadi Oh, udah. saya kan nggak salah. Jadi dulu. Pertama, Oke, Bapak Ibu, yang pertama Pastikan pastikan kabel powernya terkoneksi dengan apa? Bu? dengan listrik. Oh iya. Lalu setelah itu kita tekan tombol on-nya, kita tunggu. sambil kita menunggu. Ya, jadi caranya Ibu Lupita sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk Bu Lupita. Oke, terima kasih Bu Lupita, silahkan duduk. Jadi untuk mematikan dan menghidupkan kembali kita sudah belajar. Kemudian untuk memulai menunya dari awal, sekarang saya minta tolong Ibu Eni, silakan. Ini sudah ready. Jadi misalnya Bu Eni mau menggunakan aplikasi apa dalam pembelajaran? TIK misalnya. Silakan. Kita mau Diapain menggunakan tadi Bu? Dipencet ya? dipencet gitu. Oh, dipencet. Bu Eni juga boleh jelasin dulu menu-menunya yang ada di layar yang sudah kita install. Nah, ini menu-menunya yang sudah diinstal. Ada WA, ada papan tulis, ada aplikasi AI, ada musik nih, ini Pak Ijul nih buat pembelajaran. Ada juga buku ya, buku pelajaran bahasa Indonesia. Ada juga di sini ada Zoom, ada ruang pendidikan, ada KBBI, ini guru bahasa Indonesia nih. Oke, saat ini kita akan ada juga nih aplikasi TIK. Nah, kita lihat ini ada coding key, skill ya, ini coba. Oke. Oke, kita yang basic program dulu. Oke, kita mau main seluncuran. Sekali dia tulis surat kunci. Oke, satu kali aja Ibu Eni kesempatannya, silakan. Sudah. Oke, terima kasih ya Ibu Eni. Ibu Eni adalah guru TK yang sudah terbiasa menggunakan pembelajaran berbasis aplikasi. Ya, terima kasih Bu Eni. Sekarang berikutnya Ibu Febi. Ibu Febi adalah wali kelas berapa? Oke, wali kelas 3. Dalam pembelajaran di kelas nanti kira-kira akan menggunakan aplikasi apa sebagai interaktif di kelasnya? Contohnya yang kira-kira mau Contohnya dipakai. kita mau pelajaran musik. Bapak Ibu, saya akan ajarkan Bapak Ibu untuk bermain musik ya. Oke, kita masuk di pelajaran matematika. Ini bisa kuat beda. Oke. Ini adalah guru game. Jadi ini bukan cuma Sekedar bermain game saja, tetapi kita mengajak anak-anak untuk berpikir lebih. Iya, oke. Nah, di sini mereka bisa berhitung ya Bapak Ibu, mereka bisa menebak dan mengisi. Oke, silakan. Contohnya misalnya nih, Bapak Ulus ditambah 7 ditambah berapa? Dia menghasilkan 37. Berapa Bapak Ibu? Berapa, Bu? Ditambah 30. Benar nggak? Oke, ya, itulah hebat ya. Jadi untuk penggunaan papan interaktif digital
Bapak Ibu guru dari SD di sini memang hebat ya. Hebat. Wih, luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut ke Pak Paulus dalam pembelajaran interaktif ya. Pak Paulus biasanya mengajar di kelas berapa ya? Ya, saya coba mengajarkan IPAS. Mana IPAS ini Pak Jul? Itu Ada di sini ya. Oke, mau diperhatikan. gambar-gambar untuk organisasi. Oke, ini tentang anatomi ya, belajar anatomi. Anatomi itu struktur tubuh susunan di dalam tubuh manusia. Yang akan seperti apa bentuk tubuhmu itu kau bisa lihat di sini. Bisa pakai bahasa apa? Prancis. Kalau kita pakai bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari saja ya. Oke, ternyata baby itu kalau dikulitin seperti ini. Ini muka siapa ini ya? Pak Deki. Nah. Oke. Boleh nah. Itu Jadi apa ini? Pak Andre. Salah. Jadi apa ini? Head and neck. Head itu apa head? Oh iya, kepala. Kalau neck? Lanjut. Apa itu neck? Head. Tapi kalau Oke. iya katanya kita ajar di sini. Iya. Luar biasa ya. Kemudian, nah, oke kita lanjut lagi ke guru selanjutnya. Ada Ibu Ani. Dari kelas berapa? Silakan perkenalkan. 5. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Bagi itu Mbak Saudara. Baik, saya akan membagi Membagikan. Membagikan. Yang kedua ya. Saya mau ambil dari Yang kedua aja yang kedua. aplikasi ini. Oke. Nah, Ya. ini adalah aplikasi rumah pendidikan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download di HP masing-masing jika kalau tidak mau di laptop. Iya. Langsung scroll ke bawah. Oh, ini kita mau contohnya mengajar di kelas. Kita bisa pakai tadi ruang murid. Oh. Nah, ini ada sumber belajar dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kita mau klik sumber belajar. Wow. Oh. Satu aja jadinya, jangan 2. Enggak mau kecilin. Nah, di sini juga kita bisa pilih kelasnya. Wow. Contohnya kelas 5 ya. Oke. Oke, kita mulai eksplorasi. Nah, saya ambil contoh matematika. Aljabar. Saya lebih tertarik dengan ini. Bilangan prima, KPK dan FEB. Katanya ada di situ. Ada video ya. Di sini ada video, ada game edukasi, dan ada artikel, Ada itu nggak Bu? Bu, ada PPT-nya Bu? ada Pak, ada. Ini yang dikasih itu. Nah ini ada kalau kita mau, oh iya gini, apa dia? Apa yang artikel itu di bawah? Bukan, nanti yang artikel bukan artikel apa ya? Oh iya gitu. Oh iya betul itu dia. Nah iya ini, kita lihat ya. Terus kerja begitu ya. Oh iya. Tambah. Itu zoom, itu mandi naik. Oke, nanti Bapak Ibu bisa belajar di rumah ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Ya, jadi nanti bisa dieksplor lagi di gadgetnya masing-masing. Tapi ada satu juga yang pengen saya sebelum saya lupa ya. Jadi di ruang murid ini juga ada yang namanya ada yang namanya adalah
yang mana kita bisa menggunakannya untuk sebagai apa sih namanya? Semacam perangkat ajar yang bisa kita seperti kayak 3D gitu lah, 3D objek ya. Jadi kita bisa zoom in, zoom out ya. Kita bisa putar 360 derajat ya. Kita coba sekali aja. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi ini bisa kita putar-putar juga. Nah, ini bisa nanti berkeliling bisa. Coba-coba ya. Nah, jadi seperti ini anak-anak mungkin akan merasa senang ya. Mereka bisa langsung menyentuh perangkatnya langsung. Nah, itu saja. Selanjutnya kita akan lanjut ke guru berikutnya. Nah, masih ada suaranya betul. Oke, kita akan mulai dari kita akan lanjut ke Ibu Lena. Wali kelas berapa? Kelas 2. Nanti Bu Lena kira-kira menggunakan aplikasi apa ya untuk belajar? Oke, selamat siang Bapak Ibu. Saya akan mempraktekkan dengan pakai aplikasi musik. Penerus Pak Idul. Siapanya nggak begitu, Bu? Oh ya. Oh iya. Cicak-cicak di dinding. Oh gitu. Lagu apa itu Ibu? Lagu apa aja yang berbunyi? Yang penting ada suara. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bu Lena. Nah, berikutnya kita ke guru olahraga nih. Guru olahraga mungkin bisa gunakan. Ini salah satu yang mungkin bisa nanti gunakan guru olahraga misalnya. Setelah ini guru olahraga bisa dan apa yang bisa cari lebih banyak lagi ya. Misalnya Pak Diki mau nyusun strategi pemain bola nih. Coba silakan Pak Diki, kira-kira contoh kalau nyusun strategi pemain bola gimana ya? Ayo, kalahkan Real Madrid. Ini mah background. Ya, background ini boleh. Nyusun strateginya. Silakan. Ya. Berapa pemain Pak yang bola Pak? 11, Pak. 11. Yang ini aja. Main bola mini aja. Anggap ini satu, Sikat tadi, dua. sikat. Apa aja? Yang sikat. Terus warnanya pilih yang lain, jangan yang warna hijau ya. Merah. Oke. Boleh, silakan. Itu siapa yang satu orang itu siapa? Ini ada Ada di sama kiper. Edi. Iya. Anggap kipernya Pak Ibu di sini. Iya. Oke, bek pertahanan di sini ada Pak Paulus. Tiga. Ditambah satu lagi Bu Baby di sini. Begini penyerang. Oke. Penyerang Edi, Bu Merda. Bu Lena di sini boleh. Di sini Bu Ayu. Itu model serangan apa itu? Kita Formasi tiga, Tiga 4-1. Berapa orang lah? Kok 3-3-1? Tiga, 3-1. Ayo salah. Masih kurang tuh Pak. Masih kurang. Di sini ada back. Ini ada penyerang, ada dua penyerang. Saya. Aku yang menyerang aja. Coba kasih nomornya dulu. Siapa kita? Nomor punggung. Tiga. Iya. 10. Tambah satu lagi. Oke. Ya. Anggap ini backnya ada tiga, ada Pak Ijo, Pak Paulus, dan Bu Lena. Back. Gitu. Ya, begitulah kira-kira. Oke, luar biasa. Wow, tepuk tangan dulu untuk guru olahraga. Ya, berikutnya
Melda. Silahkan Ibu Melda, wali kelas berapa? Nanti di kelas kira-kira mau menggunakan aplikasi apa untuk mengajar? Oke, halo Bapak Ibu. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Oke, di sini saya kalau di kelas 4 saya sering menggunakan satu aplikasi yang namanya Kahoot. Wah, ajarin Bu. Iya. Nah, jadi Kahoot ini manfaatnya untuk mendorong siswa untuk bisa berkolaborasi, dan di sini ada yang individu, ada juga yang kelompok. Ya, jadi biasanya saya sudah persiapkan terlebih dahulu. Jadi siswa-siswa saya tinggal nanti ada kodenya. Ya, jadi nanti di sini siswa-siswa saya sudah menampilkan kodenya, lalu siswa-siswa contohnya menuliskan kodenya di sini, lalu game itu dimulai. Gimana tuh? Coba Bu. Iya. Coba dulu Bu. Harus ada. Masuk dulu. Ada aplikasinya. Iya, harus login dulu Bapak Ibu. Oke, login dulu. Cek dulu. Ya. Gimana loginnya Bu? Ajarin dulu. Di sini. Yang benar Bu. Saya mau belajar Bu. Iya, di sini contohnya kita pakai Google. Ya. Lalu kita pakai akun ini. Oh gitu ya. Iya. Oke, lalu kita lanjutkan. Lanjut ke daftar ya. Oke, nah saya sebagai seorang guru, jadi saya pilih yang guru sekolah. Karena Kahoot ini memiliki tampilan yang menarik Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita buat, contohnya saya mau buat. Nah, ini bisa pelajaran, lalu ini bisa cerita, lalu ini ada kursus. Biasanya saya pakai yang ini. Yang apa tadi, kursus ya? Nah, ini saya biasa pakai yang kanvas kosong. Jadi, nah di sini contohnya saya mau buat soal. Contohnya 2 ditambah 4, hasilnya jangan lupa diberi sama dengannya. Itu sebenarnya Bu, sebelah. Ya. Oh iya ini. Itu sama dengan tuh di bawah pembagian. Oke. Nah, lalu saya mau masukkan jawabannya. Contoh jawaban benarnya itu saya buat di bagian yang warna merah. Berarti 2 tambah 4 berapa? 6. Nah, saya buat jawaban benarnya di sini. Lalu saya langsung bisa. Nanti kita bisa ganti-ganti. Lalu saya beri dulu tanda centang untuk jawaban benarnya. Ya, seperti itu. Lalu untuk jawaban salahnya saya bisa buat contohnya 5. Oke. Oh enggak ini. Sorry. Terus ini 7. Ini saya mau buat 8. Nah, oke. Seperti ini. Lalu saya bisa atur waktunya. Ya, di sini. Nah, terserah Bapak Ibu mau berikan waktunya berapa detik atau berapa menit. Contohnya saya pilih yang 20 detik. Ya. Oke, lalu poin standar saja, nanti langsung. Iya, itu tergantung kita. Ya. Lalu contohnya ini saya bisa beri gambar. Ini ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kalau gratis hanya sekali saja. Iya, contohnya iya. Jadi contoh saya mau pakai satu gambar. Kalau mau ini saya harus bayar. Ya, contohnya jadi saya bisa pakai gambar. Oke. Lalu contohnya kita mulai kuisnya. Oke, contoh judulnya kelas 4. Kok saya yang paling lama ya? Oke, contohnya saya tidak perlu buat deskripsi. Oke, ini lalu contohnya saya langsung selenggarakan live-nya. Ya, kalau mulai game. Nah, pinnya Bapak Ibu kayak tadi. Bapak Ibu buka Google, tinggal klik aja di situ Kahoot.
Lalu Bapak Ibu buka, lalu masukkan kode yang nanti akan muncul. Oke, ayo coba Bapak Ibu buka handphonenya. Ketika hut. Iya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih. Ini boleh mode tim yang kelompok tadi. Jadi mereka bisa selesaikan secara berkelompok. Nah, jadi saya pilih yang ini, lalu saya coba mulai. Wow. Oke. Nah, ini kodenya. Bapak Ibu masukkan 455860. Scan juga bisa. Iya, boleh langsung scan. Nanti namanya akan muncul di sini. Jadi Bapak Ibu harus tulis namanya. Iya, soalnya satu tadi. Oke. Oke, PS lanjut. Ayo, berapa murid lagi yang belum gabung? Nah, Unyi. Siapa ini Unyi? Punya aku nggak ada gimana? Itu udah muncul loh itu PS itu. PS siapa? Papa Ulu. PS ini Pak Paulus. Jadi sabar dulu, sabar dulu. Nah, kan saya baru klik mulai. Apakah saya langsung lanjut ya? Lanjut ya. Nah, ayam goreng. Siapa ayam goreng? Dah, 3 dulu lah. Oke. Lanjut dulu. Oke, kita mulai ya. Jadi ini harus cepat. Tadi contohnya jawaban benarnya ada di warna merah, harus cepat klik yang warna merah. Ya, oke. Tuh, 2, 3. Siapa yang paling cepat dan jaringannya paling bagus? Bagus jaringan. 3, 2, 1. Kuis dimulai. 2 tambah 4 sama dengan? Siapa yang paling cepat? Kita tunggu. Oke, masih menunggu waktunya karena tadi saya pilih yang 20. Nah, semuanya benar. Ibu beri jempol. Iya, kita lihat siapa. Ya, PS yang paling tinggi. Ini dia pemenangnya. Iya, benar. Siapa cepat dia dapat. Oke, demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya. Ini pembicaranya kalah berapi-api daripada ceritanya, dan itu luar biasa ya. Lanjut sebentar lagi ya. Nah, sekarang akan dipraktikkan oleh TU kita yang paling canggih ya. Bagaimana cara, misalnya Bapak Ibu sudah punya aplikasi di handphone masing-masing, atau mungkin di laptop masing-masing, atau di tablet masing-masing. Jadi sudah dipersiapkan dari rumah, maunya pakai screen mirror aja. Nah, akan diperagakan oleh TU kita yang luar biasa ini. Silakan Pak Andre, boleh nanti dibantu sama Pak Deki ya. Silakan. Jadi yang terakhir loh ya. Habis ini boleh Bapak Ibu tambahkan lagi supaya. Oke, halo Bapak Ibu. Jadi giliran saya kali ini untuk Berbagi layar. split screen ya. Ya. Oke. Bukan split screen, share screen. Share screen. Ya, Oke. share screen. Ini berbagi layar. Jadi misalnya kita buka cari YouTube dulu. Oh, nih. Ya. Ya, oke. Kita klik ini dulu ya. Ya, berbagi layar ya. Oke. Oke. Saya Pak Andre mau tampilkan HP-nya ke sini gitu. Ya, jadi misalnya mau tampilkan HP kan. Iya, yang di layar HP-nya Pak Andre mau Kita tampilkan ke sini. tinggal tekan aja ini dari Oke. sini. Ya. Boleh langsung dipraktikkan ya. Oke. Scan. Aplikasinya juga ya dari Ya, HP. otomatis. Ya, berbagi layar ya. Oke. Sekarang nanti akan masuk. Wah. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. Nah, untuk share screen ini kita akan praktikkan satu persatu. Ayo, mulai kita silakan coba share screen HP-nya ke sini. Kamu dadah buka Google sekarang. Buka ini nih, ini langsung kamera. Ibu kok Oke, juga? boleh ke sini Bu. Langsung dibantu bimbing sama Pak Deki ya. Oke, Oke. Jadi, Pertama, foto dulu. bentar. Aplikasinya untuk berbagi layar adalah yang mana? Menurut kita. Apa nama aplikasinya? berbagi layar. Oke, Oke, lanjut. foto. Oke.
sabar. Pakai internet ya, Iya. berbagi. Wifi-nya harus sama dengan ini. Yang dipakai di sini. Wifi-nya apa itu yang dipakai? Wifi yang di sini yang ruang guru. Ya, jadi di HP Bapak Ibu kalau pakai Wifi dari Pilih yang Android. yang berbeda tidak bisa. Kalau dia Wifi-nya sama baru bisa. Bisa ya? Iya. Pakai kalau ini nggak masuk. Iya, jadi harus pakai data tapi maksudnya Itu juga pakai siapa tahu misalnya Bapak Ibu kan udah ada aplikasinya yang di HP-nya masing-masing kan atau pembelajarannya yang udah ada masing-masing. Mau bisa bisa. pilih kan ini. Iya. Ini pakai Ada kok pakai ini jadi kalau Oke. Ya betul. Yang di sini Ya, pakai Pak ini boleh bantu ajarin yang lainnya untuk mundur dulu biar nanti maju ke depannya nggak terlalu lama. Iya, Ya betul. yang mana aplikasinya? Buka di Google dulu. Yang di tengah Google. apa ini? Google. Apa ini namanya? Ini tuh dongle. Buka dulu yang Ini tuh dongle. Ya kan otomatis download dari Google mana Dongle itu tambahan seperti itu ya. Nah ini dapat foto, langsung foto di Kita situ. pakai laptop yang Keren. Ya, kalau di laptop yang sana. Coba, Bu Ani boleh coba tes pakai laptop Nah mungkin? ya. Oke, apa? Gimana? Jadi yang sulit nanti bawa tuh. Excuse me, Ayo lewat tuh. Lewat. Ini, excuse me. Lama ya. Unduh, pasang panel komputer dana. Kemarin aku udah bisa. Ini udah bisa, terus apa lagi? Ini yang Android. Ini di laptop ya? Pakainya, itu Pak. Ya. Laptop. Ya. Download. Itu sensor. Bisa download. Di sini di laptop. Ini yang buka juga yang itu. Iya, tapi hotspotnya harus sama ya. Iya. Ya. Itu tolak itu. Apanya? Itu tinggal di scan aja Bu, nanti dia akan. Scan pakai Google. Iya, scan pakai Google nanti dia akan mendownload Otomatis ke aplikasi. arah aplikasi ya. Scan pakai QRIS. Iya. QRIS Bang. Pak Oke. Ijo yang mana? Pak Ijo yang mana? Vincent D2B Foto download. Iya. Nanti pilih yang Windows ya. Kalau mau Bapak Ibu pakai Windows, pakai MacBook, kalau yang pakai Mac. Wah, itu saya. Oke, Bu Febi. Pakai HP ya itu ya. Ibu Oke, Febi oke. berhasil. Ya, Silakan dilihat, oke kita Iya. akan berhitung. minta Oke. WA-nya Ibu kita dong. tadi berhasil kah? WA-nya dong. Nah, ini hasilnya ya. WA-nya silakan dilihat. Terus Iya. pil WA-nya. Iya, Bu kita ya. Ya, coba ya, coba. Lagi makan terus semuanya Bu kita sudah bisa dengan baik ini. Oke. Kita ini topik. Ini nggak apa-apa. Boleh ya. Download ulang. HP miringnya coba Pak. Pakai miringnya bisa nggak Pak Riki? Dia nanti tetap apakah ini? Apakah dia kecil atau besar? Coba dulu. Oh bisa ya. Capcus. Jadi bisa ya. Capcus. Bisa capcus coba. Dekat ya. Pak Dedi, minggir lah. Ini nak lihat, ditutup. Oke. Betul sekali. Lah putus. Ya. Nah, cek lagi masuk. Oke. Nah sekarang saya akan tanya pendapat guru masing-masing satu deh. Kira-kira apa sih manfaat kita atau penggunaannya, untuk penggunaan apa kita bisa gunakan ketika kita menggunakan fitur seperti share screen seperti ini. Mulai dari Bu Ani dulu. Silakan. Fitur share screen ini kita akan manfaatkan misalnya contoh dalam kasus apa? Ketika Bu Ani mau ngapain nih bisa pakai share screen. Iya, bisa Bu. Mengajar. Dia harus dalam konteks mengajar ya Bapak Ibu ya, dalam konteks yang berbeda. Oke, Presentasi. ya mengajar presentasi boleh. Video pembelajaran. Video pembelajaran ya. Oke, sudah. Game mungkin. Oh kalau gamenya edukasi mungkin iya bisa. Game edukasi. Oke.
ya, terima kasih Bu Ani. Bu Febi coba ada yang mau tambahkan? Misalnya Bu Febi bisa gunakan share screen itu dalam kasus seperti apa misalnya? Contohnya, jadi mau pakai. Contohnya mungkin materi yang kita sudah siapkan Ya, dari laptop, kalau mungkin kita kelas moderator bisa menggunakan HP Iya. untuk mudah dibawa. Jadi Oke. tidak mempersulit kita sendiri. Terima kasih. Oke, bagus sekali jawabannya Bu Eni. Silakan. Apa sih yang Bu Eni mau manfaatkan dari fitur share screen? Yang pertama ketika kita mengajar terus kita udah persiapkan materi di baik di handphone maupun di laptop, kita bisa menggunakan apa yang akan PID ya. iya jadi. Terus yang kedua kita bisa menampilkan kayak seperti video-video pembelajaran dan mungkin yang tidak mensupport dengan PIB-nya bisa pakai handphone atau laptop. Ya, kalau misalnya tidak bisa kita berkoneksi pakai aplikasi bawaan yang berbagi layar, kita bisa gunakan apa? Laptop. Dongle. Oke, kita bisa menggunakan dongle-nya. Oke, silakan Bu Vita. Bu Vita bisa tambahkan lagi. Saya juga sama. Saya pertama akan menyediakan materinya dulu. Apa saja yang perlu untuk saya ajarkan kepada peserta didik. Lalu saya akan mencari ice breaking yang menyenangkan karena sangat cocok untuk anak kelas rendah, menjadi lebih menyenangkan, lebih semangat. Kemudian saya akan menggunakan ini PID. Jika tidak ada di papan interaktif ini, saya akan dapat menggunakan saya sambungkan dari gadget saya ke PID-nya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vita. Silakan ada lagi berikutnya yang mau menambahkan. Bu Melda akan manfaatkan misalnya dalam contoh seperti apa dalam pembelajaran untuk fitur share screen ini. Oh, yang tadi itu. Ya, betul, berbagi layar ini ya. Iya. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, bahwa yang pertama harus menyiapkan dulu pembelajaran ya, supaya ketika menampilkan ya semua berjalan dengan baik. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Melda. Berikutnya Ibu Lena. Boleh lama. Terakhir Ibu Lena, silakan. Kamera. Tak izin ngomong nggak kelihatan. Oke. Oke, ibu-ibu, bapak-ibu semuanya, terima kasih atas kerjasamanya dalam proses pembuatan video pembahasan ini. Jadi, bapak-ibu, tentu saja bapak-ibu bukanlah orang yang belum terbiasa dengan papan interaktif digital, karena ini kurang lebih seperti kita gunakan pada perangkat Android kita ya. Jadi pasti bapak ibu semuanya sudah terbiasa menggunakan perangkat digital seperti ini. Nah, tapi kemarin ada pesan dari orang Direktorat Pendidikan Dasar ya, supaya nanti apa yang sudah diberikan oleh pemerintah ini jangan kita sia-siakan. Jadi PID ini jangan kita hanya jadikan sebagai TV ya, jangan kita hanya gunakan sebagai proyektor, tapi gunakan sebagai apa? Sebagai pembelajaran interaktif ya di kelas. Nah, karena ini perangkatnya hanya satu, tidak disarankan untuk berpindah-pindah tempat karena akan lebih membuat
cepat rusak ya kalau misalnya berpindah-pindah. Jadi nanti distrategikan misalnya Bapak Ibu mau pakai di ruangan ini boleh koordinasi agar bisa bergiliran makainya. Misalnya nanti mau dijadwalkan hari Senin siapa mau pakai, hari Selasa siapa yang pakai, hari Rabu siapa yang pakai. Nanti boleh pakai jadwal seperti itu supaya nggak tabrakan. Oke, nah itu saja pesan dari kementerian itu. Perangkat ini ada bukan untuk dijadikan pajangan, tapi harus kita gunakan. Katanya tidak apa-apa rusak dipakai daripada rusak tidak dipakai ya. Jadi jangan sampai nanti alat kita yang sudah ada ini, yang saat ini baru muncul di Indonesia ya, di pendidikan dasar Indonesia, di berbagai pendidikan maksudnya di Indonesia, kita akan memanfaatkan ini semaksimal mungkin. Terima kasih ya Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa atas kerjasamanya. Nah sekarang sebagai penutup, karena kita tadi sudah melewati ini, kita tadi sudah berdoa sebenarnya tapi lupa direkam. Nanti sebagai penutup Ibu ini boleh tolong pimpin doa. Ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam pertemuan kami pada hari ini. Biarlah segala apa yang kami pelajari, kiranya kami bisa aplikasikannya di kelas masing-masing. Tuhan berkati narasumber Pak Isyul yang sudah menyampaikan materi bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati. Kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
Wah, lucu ini, Pak. Di belakang ini, kontaknya ini ada di bagian belakang dari sini. Kamu dimainkan, oke. Silakan kalau tujuh di Ya, mau pakai mic, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan formasi 4-3-3. Jadi sekarang teman-teman semua, di sini ada lapangan sepak bola dengan panjang 100 meter kurang lebih 100 meter dan lebarnya juga kurang lebih berapa? Lebarnya karena ini lapangan standar ini kurang lebih 65 ya. Anak udah sadar. Jadi hari ini kita akan memakaikan strategi 4-3-3.